Ini memang banyak masalah yang sama secara nasional terjadi juga di Gorontalo, Pak Menteri, Mas Menteri. Ini malah menimbulkan isu-isu yang nggak enak buat siapa namanya nih, Mas Nadiem. Nah, jadi mereka bilang bahwa banyak sekali keluhan di bawah itu, bahwa ternyata Menteri Pendidikan ini, kata mereka itu, kita tidak menginginkan begitu, tapi mereka bilang bahwa Menteri Pendidikan kita ini seperti tidak bisa menghitung tambah kurang gitu kan, padahal kan Mas Menteri kita ini adalah orang yang brilian gitu. Dia bilang bahwa dia membutuhkan 1 juta guru honorer yang mendaftar cuma 600.000, tapi nggak lulus semuanya, yang lulus malah sedikit-sedikit gitu loh. Ini tambah kurangnya gimana gitu loh. Nah, jadi ini udah mau tahap ketiga lagi. Udah nggak jelas kapan tahap ketiganya, udah nggak jelas bagaimana sistemnya, entah ini dapat 1 juta apa enggak gitu, sesuai janji Pak Menteri ini. Nah, kalau Mungkin saya mengulang lagi. Saya akan setuju sama beliau kalau memang kata-katanya itu betul, tapi kebetulan saya tidak pernah pun tolong cari satu pun video di mana saya menjanjikan 1 juta guru P3K. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri dan juga pimpinan yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan bahwa kami di Gorontalo ini berdiskusi banyak dengan para guru, juga dengan para dosen dan para calon P3K. Ini memang banyak masalah yang sama secara nasional terjadi juga di Gorontalo, Pak Menteri, Mas Menteri. Ini malah menimbulkan isu-isu yang nggak enak buat siapa namanya nih, Mas Nadiem. Nah, jadi mereka bilang bahwa banyak sekali keluhan di bawah itu, bahwa ternyata Menteri Pendidikan ini, kata mereka itu, kita tidak menginginkan begitu, tapi mereka bilang bahwa Menteri Pendidikan kita ini seperti tidak bisa menghitung tambah kurang gitu kan, padahal kan Mas Menteri kita ini adalah orang yang brilian gitu. Dia bilang bahwa dia membutuhkan 1 juta guru honorer yang mendaftar cuma 600.000, tapi nggak lulus semuanya, yang lulus malah sedikit-sedikit gitu loh. Ini tambah kurangnya gimana gitu loh. Nah, jadi ini udah mau tahap ketiga lagi. Udah nggak jelas kapan tahap ketiganya, udah nggak jelas bagaimana sistemnya, entah ini dapat 1 juta apa enggak gitu, sesuai janji Pak Menteri ini. Nah, kalau nggak sampai 1 juta, ini akan menjadi catatan sejarah bahwa ada menteri yang menjanjikan P3K 1 juta, tetapi yang dipenuhi tidak sampai segitu. Itu Bapak nanti 999.999 orang saja, apa kurang 1 orang yang Bapak penuhi, maka itu tidak 1 juta namanya. Itu namanya orang akan bilang Bapak sebagai orang yang tidak memenuhi janji atau dianggap berbohong. Kita tidak ingin Pak Nadiem ini dianggap berbohong oleh rakyat, oleh rakyatnya sendiri, oleh orang-orang yang di bidang pendidikan sendiri. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan moral bagi pemerintahan pusat untuk mengambil kebijakan-kebijakan, baik itu P3K, baik itu rekrutmen dosen, baik itu apapun gitu, rekrutmen pejabat-pejabat yang ada di kementerian. Ini karena apa, saudara-saudara? Ini karena buat kita ini masa depan anak-anak saya ini saya gantungkan sama Pak Menteri Pendidikan RI. Bukan hanya anak-anak saya, anak seluruh bangsa. Jangan dirusak gitu loh. Kalau sampai rusak itu saya akan mengingat ini dan akan menceritakan sampai kapanpun saya akan cerita kepada semua orang bahwa Bapak Menteri yang merusak. Tapi kalau Bapak Menteri yang bagus, maka saya akan menceritakan kepada semua orang bahwa Bapak adalah Menteri yang brilian, yang menciptakan anak-anak kita itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kita sudah dengarkan semua dari para anggota Komisi 10. Kami persilahkan Saudara Mendikbudristek untuk menyampaikan tanggapan balik atau jawaban kepada Bapak. Terima kasih. Mungkin saya akan jawab pertanyaan yang paling seru tadi, terakhir duluan. Mungkin saya mengulang lagi. Saya akan setuju sama beliau kalau memang kata-katanya itu betul, tapi kebetulan saya tidak pernah pun tolong cari satu pun video di mana saya menjanjikan 1 juta guru P3K. Tidak ada satu pun ucapan saya selama 2 tahun untuk menjanjikan 1 juta guru P3K. Yang saya janjikan adalah kita punya cukup kapasitas anggaran sampai dengan 1 juta, tapi harus lolos seleksi dan formasi. Itulah yang saya bilang. Jadi saya kira-kira 10 sampai 20 kali saya mengulang bahwa kalau tidak lolos, kalau cuma 20% yang lolos, ya cuma 20% dari 1 juta. Kalau cuma 50% yang lolos, cuma 50%. Itu dari awal saya mengulang 10 sampai 15 kali. Tolong diingat lagi nanti kalau ada rekaman. Silakan Bapak dari Gorontalo kalau bisa melihat rekaman saya, mungkin belum hadir di rakar-rakar sebelumnya, silakan dipantau dulu. Kedua, ini semua, kenapa semua orang izin Lewat pimpinan, izin Pak, bisa Pak. saya Maaf. teruskan? Ya. Terima kasih. Oke. Ya, itu informasi bukan dari saya Pak, ya. Itu adalah 1 juta kapasitas, bukan 1 juta target. Tapi kita tentunya akan mencoba sebanyak mungkin untuk bisa lolos formasi. Jadi sekarang semua per isu mengenai yang P3K itu sebenarnya kesimpulannya sangat sederhana. Kalau kita berhasil memperjuangkan guru induk masuk di posisi yang lolos PG tapi belum dapat formasi, dapat dulu formasi, diprioritaskan. Dan kalau misalnya formasi itu kami bisa menentukan formasinya kira-kira 80 atau 90% dari permasalahan yang diutarakan hari ini bisa selesai. Tentunya ada beberapa isu-isu lain seperti sekolah swasta dan lain-lain yang masih perlu dipertimbangkan, dan itulah salah satu kenapa kita prioritaskan dulu guru-guru negeri, guru-guru induk di dalam sekolah negeri. Itu kan akan menyelesaikan sebagai masalah. Tapi tentunya kita tidak boleh menutup kesempatan untuk guru dari luar untuk ingin mencoba masuk. Seperti samanya kita melanggar undang-undang kalau orang-orang non dari luar PNS itu boleh menjadi PNS, ya kan, sama saja aturannya.